Halo sobat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Masih Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini teman-teman kita mau belajar sama-sama, yaitu ini adalah tentang investasi lagi. Ya, saya membahas tentang investasi, yaitu 4 investasi terbaik untuk usia 20 tahunan setelah yang satu ini. Guys, ini banyak banget yang sharing ke saya gitu ya. Ketika saya buat Instagram, saya tanya kira-kira investasi terbaik apa aja sih ketika kita usia 20-an gitu ya. Dan ini kan usia-usia produktif teman-teman, dimana kita bisa memilih mana investasi yang mungkin cocok buat kita, mana supaya uang ini bisa bekerja buat kita, supaya uang ini bisa nggak nganggur gitu ya. Jadi kalau kita ada penghasilan, mungkin ada gaji, kita bisa sisihkan sebagian, kita tabung gitu, kita investasikan ke hal-hal ini gitu kan. Tapi ternyata setelah saya alami, saya betul-betul menerapkan ilmu-ilmu dari para mentor saya juga gitu ya. Ternyata nggak cuma melulu tentang investasi, tentang uang gitu. Di usia 20-an lebih banyak ada hal di luar material gitu ya, investasi material, tadi yang masalah uang dan lain-lain, itu lebih berpengaruh untuk masa depan kita. Ya, di masa depan, di jangka panjang, untuk masa depan yang lebih baik. Dan ini ada 4 investasi terbaik teman-teman, dimana investasi ini sangat cocok ketika kita bisa investasikan di usia 20 tahunan. Yang pertama yaitu namanya investasi kesehatan. Nah, ini banyak anak muda ini terlalu hanya memikirkan, wah saya ingin dapat uang segini di usia saya sekarang, nanti waktu saya masa tua saya dapat penghasilan atau uang sekian banyak ini. Nah, banyak mereka melupakan atau tanda kutip meremehkan gitu ya tentang namanya investasi kesehatan. Kesehatan ini sangat penting gitu ya. Ketika kita mungkin ada uang banyak pun belum tentu bisa membeli kesehatan. Banyak orang di luar sana ketika udah masuk di rumah sakit gitu teman-teman ya, itu uang berapapun udah keluar, udah hilang. Jadi saya lagi ini investasi kesehatan. Ketika kita masih muda, kita makan makanan yang bergizi, kita olahraga yang teratur, itu sangat penting sekali. Yang kedua teman-teman yaitu investasi personal. Nah, investasi personal ini berbicara tentang investasi leher ke atas. Jadi apa yang kita investasikan, mungkin buku yang kita baca. Kebanyakan teman-teman saya, anak muda itu kan seringkali kita nih nongkrong gitu kan, kita ke kafe, kita habisin uang lebih banyak untuk kita ini makan, kafe, ya kan, nonton film. Tapi seringkali kita lupa investasi personal kita gitu ya, investasi leher ke atas kita, buku yang kita baca. Padahal buku harga berapa sih? Buku itu paling harga ratusan ribu lah, ya kan. Dan saya jujur, saya koleksi buku beberapa teman-teman. Bahkan mungkin kalau Anda cek di kamar saya itu ada sekitar ratusan sampai ribuan buku mungkin. Saya investasi sejak saya mungkin waktu kuliah. Saya sudah menyisihkan uang saya gitu ya, menyiapkan uang saya untuk membeli buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang positif, yang bisa mengubah masa depan saya. Jadi ternyata investasi personal ini sangat penting teman-teman. Ya kan, ketika kita bisa mengupgrade diri kita, jangan kita isi cuman mungkin masalah perut aja, tapi kita isi otak kita isi mindset, cara berpikir kita dengan buku-buku yang positif, dengan cara berpikir orang lain, sehingga kita bisa memahami, oh kenapa orang sukses cara berpikirnya seperti ini, kenapa orang berhasil kok cara mengkomunikasikan sesuatu seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa paham, kita bisa belajar dari orang yang lebih sukses daripada kita. Yang ketiga teman-teman yaitu investasi relasi, ya kan, networking. Saya sering bicarakan di konten saya juga. Koneksi kita, relasi kita ini berdampak buat masa depan kita gitu ya, terutama komunitas dan siapa orang yang sering kita berkumpul gitu. Dan tapi banyak sekali anak muda sekarang ini yang cuman menginvestasikan waktu ke teman-teman mereka. Padahal mungkin kita sharing ke orang tua mereka itu jauh lebih dapat ilmu gitu ya, dengan kita sharing dengan orang tua mereka. Intinya kita bisa berkomunikasi, kita bisa punya relasi dengan orang-orang yang di usia di atas kita. Saya pribadi pun saya punya mentor yang 20 tahun di atas saya umurnya gitu ya. Saya punya beberapa teman yang usianya jauh lebih tua daripada saya. Supaya apa? Supaya saya bisa upgrade diri, supaya saya bisa tahu cara berpikir mereka. Ya mungkin ketika saya berteman dengan mereka, berrelasi dengan mereka, jadi malah banyak teman-teman saya melihat saya ini nggak gaul gitu ya.
karena saya nggak tahu updatean tentang ini, gosip tentang itu gitu kan. Saya nggak begitu apa ya, bukannya saya nggak peduli, tapi saya ini nggak begitu merasa, saya nggak peduli ya, tapi saya merasa itu nggak terlalu penting gitu teman-teman. Jadi saya lebih menginvestasikan waktu ke teman-teman yang usianya di atas saya gitu, sehingga saya dapat pengembangan diri, saya dapat sesuatu yang lebih apa ya, lebih yang belum pernah saya pikirkan, saya dapatkan sesuatu di situ. Oke. Yang keempat teman-teman ya, ini investasi aset. Ya, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya itu tentang menabung gitu ya, investasi emas, menginvestasi properti, investasi saham. Ya. Ini sudah saya lakukan betul-betul waktu saya di berkuliah teman-teman. Saya investasikan uang saya, sisihkan untuk beli emas ya kan. Terus lalu beli saham juga, saya tabung saham. Saya bukan trader saham, tapi saya tabung saham. Lalu juga saya investasikan di properti, saya nabung untuk membeli kos-kosan. Nah, dan ilmu-ilmu tadi teman-teman, ternyata ketika kita di usia 20-an, ketika kita bisa menginvestasikan apa yang tadi saya katakan tadi, ada 4 hal tadi, ini akan mempermudah dan bisa membuat kita di masa tua, kita ini punya kesiapan gitu ya, kita punya kesiapan mental, kita punya kesiapan secara materi, kita kesiapan secara fisik juga. Jadi bicara tentang investasi itu bukan cuma sekedar uang berapa yang kita simpan, tapi tentang kesehatan kita ya kan, tentang mungkin relasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Lalu investasi tentang buku yang kita baca ini ya, apa dalam isi otak kita itu jauh lebih penting gitu, cara berpikir kita, mindset kita. Dan yang terakhir itu ya investasi tentang aset kita, tentang uang kita alokasikan kemana. Kalau saya pribadi memang ke saham, tabungan, emas ya, tabungan emas, saham, properti. Jadi gitu aja teman-teman sharing saya, semoga bermanfaat ya, dan saya doakan teman-teman juga bisa punya investasi yang luar biasa untuk masa depan. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.